playlist buat website Mascan Digital ya. Nah, mohon maaf sebelumnya videonya agak kurang kenceng ya suaranya ya. Nah, mungkin saran saya ke depannya mungkin pakai TWS atau headset ya untuk mengakses video ini supaya lebih jelas. Karena saat ini saya memang sedang kurang fit ya, sehingga juga nggak bisa suara kencang. Nah, pada kesempatan kali ini kemarin kita sudah membahas tentang pilih hosting dan domain ya sebagai langkah awal untuk membuat website. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang saya janjikan kepada teman-teman, kita akan mulai membuat websitenya. Karena di sebelumnya juga sudah dijelaskan cara install WordPress-nya ya. Nah, karena pada saat sudah membeli hosting domain, itu otomatis sudah bisa menginstal WordPress atau fitur-fitur lain yang ada di bagian awal video sebelumnya. Langsung saja kita langsung masuk ya ke akses websitenya, dan saya ingin mengingatkan pada teman-teman ya, untuk mengaksesnya teman-teman harus hafal WP admin dari website teman-teman ya. Nah, di sini saya tulis WP admin website yang sudah dibuat kemarin ya. Saya ingin jelaskan saja ya secara singkat, nah, bahwa ketika teman-teman ingin mengakses website untuk bisa membuat website, teman-teman harus hafal nama domain teman-teman dan di belakangnya dikasih garis miring dengan nama wp strip login titik php seperti itu ya. Nah, ini untuk login ya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, ini untuk membuat website ya. Nanti akan diarahkan ke sini ya. Nah, ini halaman loginnya. Nah, teman-teman masuk dengan akun yang sudah dibuat sebelumnya ya, di video sebelumnya. Masih ingat kan videonya? Gitu. Kayak gimana? Nanti diakses seperti ini. Masukin nama penggunanya atau email ya waktu itu. Nah, dan kata sandinya. Nah, nanti akan diarahkan ke posisi ini. Seperti itu. Ya, kurang lebih persis sama seperti ini ya. Nah, mau pilih yang mana sih bebas ya. Nah, kalau mau pakai cara ribet ya, teman-teman akses saja dashboard hostinger alias niaga hoster ya. Lalu masuk ke admin WordPress, nanti tampilannya jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman akses lewat cara yang saya tunjukkan tadi, maka tampilannya seperti ini. Dan ini sama saja. Nah, saya pilih yang ini saja ya, yang sudah jadi gitu ya. Nah, di sini saya mau jelaskan dulu ya. Teman-teman harus bikin halamannya dulu. Teman-teman bikin halamannya dulu. Caranya adalah teman-teman cari laman, lalu klik add page. Seperti ini. Nah, ini tinggal di X aja ya. Tinggal di X saja. Nah, tulis saja home atau beranda. Bebas, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya pada dasarnya untuk mempersingkat waktu cukup klik terbitkan saja. Klik terbitkan saja. Kita belum bicara teknisnya. Lalu setelah itu, teman-teman bisa buat satu halaman lagi. Misalnya kontak ya, kontak bisnis. Uh, kontak kontak saja biar gampang. Lalu klik terbitkan. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita klik di pojok kiri atas ini, lihat halaman ini yang WordPress. Nah, kita sudah punya dua halaman. Nah, untuk bagian ini dibiarin aja ya, dan ini bagusnya untuk privacy policy atau bahasanya sih kebijakan perusahaan gitu ya. Tapi saya tidak bahas seperti itu. Nah, di sini kita akan coba ke pengaturan dulu. Nah, kemarin kita sudah jelaskan ya, di pengaturan umum ini teman-teman bisa ubah dulu nama websitenya yang random itu ya, yang acak-acakan.
Nah, ini saya namanya child store, slogannya ya bebas ya, slogan bisnis teman-teman. Nah, ini saya pakai foto saya saja ya, pakai foto muka saya saja biar gampang. Ya tentu dibuatkan dulu sama teman-teman baru bisa di-upload ke sini. Nah, gunakan sebagai icon situs. Nah, ini kalau gambarnya agak terlalu panjang ya, bisa di front seperti ini. Nah, untuk alamat WordPress-nya ini kita abaikan saja ya. Alamat administrasi diabaikan saja. Kalau untuk keanggotaan kita tidak bahas dulu karena ini sudah lain hal. Dan ini kemarin sudah kita setting ya, sehingga cukup singkat. Klik simpan perubahan. Nah, setelah klik simpan perubahan ini, teman-teman atur dulu ke menu-menu list ini. Nah, untuk bagian ini biarkan saja ya teman-teman ya. Ini nggak usah diedit apa-apa macam-macam. Langsung saja ke membaca. Dan sebelumnya kita sudah sampai sini, namun karena settingannya sudah diubah lagi oleh sistem, maka kembali lagi ke sini ya. Nah, tadi ini ke post terbaru. Nah, kalau kita lihat hasil websitenya, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk di bagian ini teman-teman bisa klik laman statis. Nah, di bagian beranda ini teman-teman pilih halaman home tadi yang sudah kita buat. Makanya tadi di awal kita bikin halamannya dulu. Untuk laman post-post ini kita biarkan dulu ya. Kita biarkan saja. Lalu klik simpan perubahan. Nah, seharusnya kalau sudah diubah seperti ini kita refresh. Afwan, belum. Kita ke sini dulu ya. Nah, ada lambangnya ini. Ini dari Lightspeed. Kita klik bersihkan semua. Nah, kalau sudah seperti ini kembali kita tes website kita. Maka jadi seperti ini. Bagaimana kenapa tampilannya kayak begini? Nah, kita lihat di bagian tampilan. Di bagian tampilan ini kita sudah dikasih tema secara otomatis. Bahkan sudah dikasih 3 ya. Seperti itu. Namun tentu untuk membuat website itu kita hanya butuh 1. Maka kita hapus saja 2-nya. Kita hapus saja 2 ini. Dan sebetulnya saya tidak mau pakai tema ini juga ya. Dan saya punya rekomendasi buat teman-teman cara membuat websitenya dengan plugin Breakdance Builder. Nah, caranya bagaimana? Kita ke menu plugin. Plugin terpasang. Nah, karena kita mau upload pluginnya. Plugin ini tidak tersedia di WordPress-nya langsung ya, tapi melalui situs Breakdance. Nah, nanti saya insya Allah akan sediakan di kolom deskripsi. Nah, klik tambahkan plugin. Lalu klik unggah pluginnya. Pilih file. Nah, saya cari dulu filenya ya. Filenya itu ada di udah lama ya nggak buka web ini, jadi nggak buka sesinya jadi sulit. Breakdance Afwan lupa. Nah, harusnya saya ke sini ya, ke Breakdance nya dulu. Nah, ya sembari saya lihatkan saja ya, Breakdance itu seperti ini ya. Ini salah satu page builder yang saya gunakan untuk demo website ya. Di sini saya sudah terdaftar sebagai akunnya. Tanpa basa-basi kita install saja ya. Teman-teman silakan daftar dulu akunnya. Nah, nanti teman-teman diarahkan ke download ini, ke halaman download. Ambil yang versi terbaru, Breakdance 2.40. Ini yang terbaru. Nah,
Nah, di bagian ini saya install saja file installer tadi di posisi ini harusnya saya hapus. Oke, nah kalau sudah diinstal begini, nah, teman-teman bisa klik saja, bisa digerak ya, pilih file, kembali lagi ke tadi 2,40. Nah, klik install di sini. Nah, maka sudah jadi di sini ya. Tinggal aktifkan pluginnya. Nah, nanti akan diarahkan ke Breakdance Setup Wizard. Nah, di bagian ini teman-teman gunakan disable theme. Nah, tadi itu kan kita ke menu halaman tema ya, menghapus dua tema yang dipakai. Nah, dengan fitur ini tema yang tadi kita pakai itu tidak akan digunakan. Ini disarankan oleh Breakdance karena Breakdance sudah bisa seperti tema juga. Di bagian ini silakan klik finish setup. Nah, untuk mengetes berhasil atau tidak, silakan kembali ke sini ya. Bersihkan dulu. Lalu refresh. Nah, maka akan jadi polosan seperti ini ya. Polos. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah sudah jadi. Temanya nggak usah dihapus yang tadi ya. Kita cukup gunakan saja. Terus bagaimana langkah berikutnya? Nah, kita tahu bahwasannya ini kosong. Belum ada header dan footer. Header itu maksudnya yang buat isinya menu, yang di bawahnya ini adalah kakinya gitu ya. Nah, kita buat di header dulu. Kita buat dulu untuk tampilan halaman atasnya. Nah, kita klik header. Kita tulis saja header. Lalu locationnya ini everywhere, semua kondisi. Add condition abaikan saja. Klik header. Sudah jadi, dan tapi belum selesai. Kita klik dulu edit page-nya. Ya, di bagian ini silakan no thanks, cukup ya. No thanks. Nah, di bagian ini teman-teman akan melihat halaman kosong seperti ini. Klik saja plus. Nah, untuk Breakdance Builder ini sebetulnya kalau teman-teman pilih yang lisensi berbayar, teman-teman bisa buat dengan header builder ini. Cuman ini fiturnya pro alias berbayar, maka saya dalam kesempatan ini gunakan saja section. Oke, gunakan section. Nah, section sudah terbuat. Sudah section, apa yang harus dilakukan? Klik tambah saja di sini langsung. Lalu kita buat kolomnya. Nah, kolom ini untuk memisahkan posisi antara menu dengan logo. Kita buat jadi dua logo saja. Nah, dua logo. Kita buat logonya, bukan buat logo ya, buat posisinya dulu. Pertama di sebelah kiri ini kita buat untuk logonya. Caranya adalah image ya. Ketik image, gitu ya, image saja. Logo nggak ada gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian ini kita choose. Kita pilih. Nah, tadi kita sudah mengcrop ya. Kita pilih ini saja. Halamannya sudah jadi seperti ini. Sesudah itu, ini untuk menu. Nah, untuk bagian menu ini silakan masukkan WP menu. Masukkan WP menu. Nah, menu ini belum kita buat.
Cara membuatnya adalah sederhana saja, ya tinggal kita klik X, lalu ini kita coba klik kanan aja ya, exit WordPress-nya. Lalu kita pergi ke halaman tampilan, lalu ke menu. Di sini kita tulis saja menu utama, lalu klik buat menu. Nah, tadi kita sudah buat 2 halaman. 2 halaman ini kita isi. Lalu tambahkan menu. Setelah itu klik simpan menu. Sudah jadi, kita close lagi biar nggak pusing ya. Ini kita save dulu biar nggak kehapus. Setelah itu kita reload halamannya alias muat ulang, refresh lagi karena menunya baru jadi. Nah, menunya sudah jadi seperti ini ya. Menunya sudah jadi seperti ini. Nah, kalau menu sudah jadi seperti ini, kita tinggal kasih warna. Saya suka warna biru, ya bebas warnanya bagaimana, tinggal klik di sini saja nanti diatur. Nah, di bagian ini posisinya kan masih agak nggak jelas ya. Kalau kita refresh hasilnya seperti ini, terlalu besar. Bagaimana cara mengeditnya? Sederhana saja. Nah, ini logo kan harusnya kecil, kita bisa klik gambar ini lalu set HTML width and height-nya, tulis saja 150 atau 100 juga boleh ya, tentu bisa dilihat sendiri ya bagusannya kayak bagaimana. Posisinya juga ini agak terlalu ke kiri ya. Nah, caranya bagaimana biar gampang, teman-teman ke arah ini ya, ke tombol yang saya tunjukkan, struktur, pastikan pilih kolom ini. Nah, kolom ini kan untuk di sini tadi, lalu klik layout. Nah, di bagian ini teman-teman klik vertikal, lalu di sini align-nya diganti ke center. Begitupun satunya ya, kolom satunya yang isinya menu itu sama, diatur juga ke posisi tengah, ke layout, lalu align-nya ke center. Ini masih terlalu naik, vertical align-nya bisa diatur lagi ke tengah. Warnanya agak hitam ya, warnanya tinggal diubah saja. Nah, caranya klik WP menu ini, lalu di sini ada tombol pelukis ke desktop menu. Nah, di bagian desktop menu ini linknya diklik, lalu ke typography, klik ini ke putih saja gitu ya, di drag begini. Nah, mau tulisannya dibikin fontnya beda nggak boleh, tuh gayanya seperti apa. Terus ini tulisannya digedein juga boleh ya. Saya biasa menggunakan rem, kalau menggunakan rem 1, buat saja ya 1,2 rem, atau biasanya pixel ya, itu bebas, di teksnya bisa ditanyakan ya. Nah, setelah itu atur juga mobile menunya ya. Untuk melihat hasil di mobile menu kayak gimana, teman-teman bisa klik di sini, klik lambang laptop ini, lalu ke font landscape. Nah, ini kan masih hitam. Bagian hitam ini teman-teman bisa klik toggle. Toggle itu yang lambang kayak gini ya. Lalu di bagian ini klik icon yang ada di sini, didrag lagi ke putih seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini aman, kita kembali lagi ke desktop dan bisa lihat hasilnya ya, jadi seperti ini. Ini kekecilan lambangnya, logonya boleh atur saja seenaknya teman-teman ya. Nah, ini saya juga ngasih tips sederhana ya untuk membuat header. Untuk membuat header ini
tingginya jangan gunakan pixel, tapi gunakan PH PH viewport maksudnya. Bagaimana caranya? Di sini klik section, lalu ke layout. Maaf, salah, bukan layout, di size ya. Nah di bagian height ini atur dulu ke custom. Nah dari custom ini px nya ini diklik dulu, ganti ke VH, lalu tulis 15. Dan kelihatannya ini agak kurang normal ya. Coba kita save apakah tampilannya begini juga. Save ya, masih nggak normal ya Pak. Nah, bagaimana kita coba ke ini custom ini PH 15. Kalau min height itu udah saya kayak ini. Nah, coba kita ubah ke 30 atau 15, tapi ininya diatur dulu layoutnya, diatur dulu begini. Saya lupa sectionnya ini harus diatur dulu ke align sama vertical align itu ke tengahin. Kita save, lihat hasilnya lagi. Nah hasilnya jadi seperti ini ya, hasilnya jadi seperti ini, sangat lumayan. Kenapa pakai VH? Ya pada saat teman-teman nanti buka lewat desktop, saya buka lewat desktop seperti ini, itu nanti bakal seperti ini, bakal tetap bisa nyesuaiin. Bakal bisa bikin kegiatan. Tapi kalau saya lihat ini masih agak acak-acakan ya. Nanti kita coba aja di HP. Oke, ini sudah selesai ya untuk headernya. Nah, untuk bagian ini kita juga diberi spacing dulu ya, spasinya bebas 10, kalau pendeknya 10. Ya cukup ya, seperti ini section. Kita save. Oke, ini untuk header. Langkah berikutnya adalah footernya. Nah footer ini adalah langkah terakhir di video ini ya, supaya tidak memperlama waktu. Nah kita masuk ke footer, namanya buat sama ini everywhere juga, klik add footer, lalu ke sini edit breakdance. Nah langsung ke sini ya, klik plusnya. Dan memang ini agak lambat sih ya. Lalu klik section, warnanya diubah lagi setelah seperti itu. Dan jangan lupa ya, ini layoutnya diatur. Layoutnya seperti ini, center vertical line-nya. Lalu ini klik lagi buat kolomnya. Nah, kita coba buat 2 saja ya. Nah misalnya ini halaman tentang kami gitu ya, kita buat lagi misalnya heading. Untuk teknik kita ubah ke H2 ya. Misalnya ini tentang lalu tambahkan lagi di sini
text. Di sini bedakan ya text heading sama rich text ya. Nah, untuk text ini tulisan kecil, rich text itu tulisan yang seperti ini untuk membuat konten. Kalau ini untuk membuat yang pendek saja, wah gitu ya. Kalau ini kasih warna tipografinya, kasih warna, ini juga sama, kasih warna putih, kasih warna putih. Dan ini untuk pengaturan posisinya tinggal di layout saja ya. Nah, atur ini vertikal, jangan horizontal ya, nanti kayak gini, tapi buat vertikal seperti ini. Nah, setelah buat vertikal, klik bagian ini, lalu atur ininya gapnya ke rem atau pixel nggak apa-apa ya, tapi saya sukanya pakai rem. Nah, ini ubah ke 1 frame saja atau normalnya 1,6, yang penting nggak terlalu mepet. Nah, ini agak rapat dengan garis, ini teman-teman akalin dengan spacing ini kita klik apply all dulu, lalu px ini berubah ke rem. Nah, ini berubah ke 1 atau 1,6 juga, jadi seperti itu. Dan bagian ini misalnya menu aja ya, lalu di add lagi ininya rich text. Nah, rich text ini kita lihat ya apa bedanya sama yang teks biasa tadi. Nah, bagiannya seperti ini kalau rich text. Nah, kalau rich text ini agak sedikit floating ya aksesnya, karena dia seperti halaman konten. Oops, sempat keluar depan, salah. Harusnya di ini digerak dulu, ya. Dihapus semua, kita basa-basi aja ya, besar. Wah, ya. Kita keluar, pencet sembarang tempat seperti ini. Warnanya kita ubah lagi ya, teman-teman masih ingat? Nah, klik ini gambar apa namanya tulisannya, lalu ke lambang melukis ini, ke typography, ada color, klik color di sini, lalu arahkan ke halaman. Begitupun satunya, arahkan juga sama. Nah, yang bagian ini karena tadi kita bikin list ya, nah ini list yang diubah. Wah, seperti ini. Karena kalau H1, H2, H3 ini gak akan ngaruh ke sini, harus sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, pengaturan ininya juga harus disamakan dengan kolom satunya, spacingnya masih ingat tidak, pakai rem all 1 titik 1 ya, 1 titik. Ini misalnya ya halaman penting, misalnya halaman penting, ininya juga H2. Nanti kita jelaskan kenapa sih harus H2, kenapa nggak H1, itu di lain video. Nah, setelah itu ini kita lupa ya, di bagian kolom ini layoutnya belum diatur seperti ini, gapnya diatur dulu, right. 1, ini pasti save, kita lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, berbeda dengan header yang harus pakai VH, ini nggak usah, biarin aja sesuai dengan tampilan asli, sesuai dengan tampilan asli ya. Kalau dibikin VH juga boleh, tinggal ke size nya, kita salah klik size. Nah, ini bisa pilih fit content, bisa pilih juga fit block,
Tapi kalau pivot ini bakal jadi 100 FH, 100% agak penuh. Nah, maka harus di custom saja. Nah, ininya custom height-nya diubah ke VH ke 15. Tadi enggak ya, oh ya. Nah, ke clip shape malah jadi seperti ini. Nah, jadi halamannya seperti ini. Ya, itu sekian ya tutorialnya. Tutorial ini saya beri nama cara membuat website. Garis kurung bukanya itu buat header dan footer, begitu ya. Ini adalah langkah awal untuk membuat website. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah video berikutnya kita akan bahas tentang cara membuat halaman website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.